Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sidang Jumat kekasih Tuhan. Saat ini kita akan kembali melakukan ibadah rumah tangga yang akan kami pandu dari tempat ini. Dan adapun keluarga penghimpun kita malam ini dari daerah pelayanan 9, keluarga Bapak Octavianus Desaratu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita bangkit berdiri dan melakukan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama malam ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah persekutuan kami pada malam hari ini, ya Allah, kami sebagai satu keluarga dalam Yesus Kristus datang di hadapan-Mu, mengangkat puji dan syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang terus kami alami, terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas dan aktivitas kami, mulai dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Bapa di sorga, dan malam ini di tengah ibadah kami rindu Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, persiapkan hati masing-masing kami, sehingga ketika firman-Mu ini ditaburkan,
boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Perlengkapi juga anakmu ini, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik dan benar oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Perikop pembacaan kita malam ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Mari Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini kita akan renungkan bersama dengan sebuah tema, bersukacita dalam kondisi apapun. Bersukacita dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali masalah atau pergumulan hidup membuat kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak memiliki masalah atau pergumulan. Mau itu orang biasa, mau itu seorang pendeta, pasti semuanya memiliki yang namanya masalah. Pasti semuanya pernah menghadapi yang namanya pergumulan kehidupan. Semua orang pasti pernah mengalami permasalahan yang sulit dan menekan hidupnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, justru ketika menghadapi masalah itulah terlihat bagaimana iman dari orang yang mengalami masalah tersebut. Orang yang memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus pasti masih dapat mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun kesulitan, penderitaan menekan hidupnya. Sementara orang yang kurang beriman, imannya kadang goyang, pastilah juga kurang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang yang sama sekali tidak punya iman justru akan menyalahkan, mengutuk Tuhan atas masalah yang ia hadapi. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini memiliki iman yang teguh.
masuk dalam kategori orang yang pertama tadi, memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus, sehingga ketika permasalahan kehidupan menghimpit masih tetap bisa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan perikop pembacaan kita. Pembacaan kita saat ini menulis tentang kondisi ekstrim yang mungkin dialami oleh setiap orang. Pada saat kitab Habakuk ini ditulis, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan hidup dari kegiatan agraris, yaitu bercocok tanam dan beternak. Perhatikan ayat 17 perikop pembacaan kita. Bayangkan ayat 17 ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai suatu kondisi di mana seluruh tanaman yang sedang ditanam tiba-tiba habis begitu saja. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah, serta hasil ladang pada saat itu tidak menghasilkan apapun. Demikian juga dengan kambing, domba, lembu, sapi hilang begitu saja. Nah, jika dibandingkan dengan peribahasa, hal tersebut sama saja dengan istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika kita berada dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi di ayat 17 ini, bagaimana respon kita? Pertanyaan ini akan kita jawab masing-masing. Mari kita perhatikan Nabi Habakuk. Bagaimana Nabi Habakuk merespon kondisi ini? Ia sendiri berkata bahwa ia akan tetap bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Ayat 18 perikop pembacaan kita. Bagaimana mungkin seorang Habakuk bisa bersukacita dalam kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin seorang yang berada dalam kondisi seperti itu masih dapat bersukacita? Nabi Habakuk, ia mampu bersukacita karena ia hidup dengan iman kepada Allah. Ia mengandalkan Allah. Ia percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Allah sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyelamatkan, serta memberi kekuatan kepadanya di tengah penderitaan yang ia alami. Nabi Habakuk hidup tergantung pada Allah. Ia tidak bergantung pada situasi. Ia tidak bergantung pada kegagalan yang ada di sekitarnya. Inilah Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu kunci untuk tetap bersukacita ketika masalah datang adalah mencari hal yang dapat kita jadikan alasan untuk bersyukur. Itu kuncinya. Jadi jangan melihat masalah itu, tetapi carilah hal-hal yang bisa mendorong kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap bersukacita kepada Tuhan. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, semua kekayaan kita habis, semua harta kita habis,
tetapi kita tetap masih bisa bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk bekerja, untuk berkarya. Mungkin saja kita pada akhirnya mengalami sakit penyakit yang parah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tetap masih dapat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap hidup. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kita masih bisa bersyukur. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita lapar. Ia selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ia selalu mencurahkan berkat-berkatnya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Belajar dari salah satu tokoh Alkitab lainnya yang dalam ujian kehidupan yang dialami masih tetap dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab 2 kali mengatakan bahwa dalam ujian yang dihadapi, ketika Ayub harus kehilangan kekayaannya, anak-anaknya, bahkan ketika ia menderita penyakit, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ini bisa kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 22 dan Ayub pasal 2 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun. Ketika kita mengalami masalah yang begitu berat, di situ seharusnya kita sadar bahwa kita tidak mungkin mengatasi masalah sendiri dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita melihat bahwa masalah itu begitu besar hingga kita tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada masalah kita. Bahkan lebih besar dari apapun yang dapat kita bayangkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pandanglah kepada Yesus. Jangan berputus asa. Jangan berhenti untuk terus bersuka cita. Sekalipun pergumulan kehidupan datang silih berganti, sekalipun COVID-19 terus menghantui kehidupan kita, jangan pernah berhenti untuk bersuka cita. Jangan sampai masalah kehidupan merampas sukacita kita yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Olehnya itu, mari kita menjalani kehidupan ini dan tetaplah bersukacita dalam kondisi apapun. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh.
Amin firman Tuhan. Mari kita kembali melakukan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, sekaligus ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari bersama kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Allah, karena sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk terus bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Karuniakan kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami mampu mempraktekkan firman-Mu ini di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah, baik di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka, mengaruniakan selalu kesehatan, kekuatan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab mereka boleh lakukan, mereka boleh kerjakan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa
untuk semua anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Tamalan Rea yang dalam pertumbuhan. Engkau memberkati pertumbuhan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Demikian juga untuk semua anak-anak Tuhan yang saat ini dalam perjuangan di bangku pendidikan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Engkau Allah yang akan terus memberkati perjuangan mereka. Kami yakin Tuhan, kami percaya dalam Yesus Kristus bahwa keberhasilan, kesuksesan Tuhan sudah persiapkan kepada mereka semua. Demikian juga ya Allah, kami terus mendoakan untuk semua sidang jemaat-Mu yang sampai saat ini masih terbaring lemah oleh karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tuhan, kami mohon Engkau kasihani mereka. Engkau berkati setiap upaya yang mereka lakukan. Berkati makanan, obat-obatan, perhatian dari semua keluarga. Sehingga dari dalam semuanya itu ya Allah, boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Demikian ya Allah, kami pun juga berdoa untuk semua orang tua kami yang dalam masa tua mereka, dalam lanjut usia, Tuhan yang akan terus memberkati, memelihara kehidupan mereka, memberikan selalu sukacita, damai sejahtera-Mu, kebahagiaan, sehingga mereka pun terus merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk keluarga penghimpun kami malam ini, keluarga Bapak Octavianus Desaratu dari daerah pelayanan 9. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap berkat-Mu, kesehatan yang Engkau selalu limpahkan bagi keluarga penghimpun kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka, memberkati pekerjaan, usaha dan aktivitas sehari-hari Bapa dan Ibu rumah tangga. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang saat ini dikerjakan, boleh dilakukan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Cukupkan ya Allah setiap kebutuhan dari keluarga penghimpun kami ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama anak kekasih Christian Ferry yang sudah ujian dan telah dinyatakan lulus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh dialami oleh anak kekasih kami Christian Ferry. Sekarang ya Allah, dia akan mengikuti ujian SNMPTN. Kami mohon Engkau terus memelihara kehidupan anak kekasih Christian Ferry sehingga dia boleh melakukan ujiannya ini dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk Christian Celeski yang sudah naik kelas 2 SMP. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau karuniakan untuk anak kekasih kami ini. Tuhan, kami mohon Engkau Allah yang akan terus memberkati perjuangan anak kekasih kami ini. Kami yakin ya Tuhan, kami percaya bahwa masa depan yang terindah Tuhan sudah siapkan untuk anak-anak kekasih-Mu ini. Bapa di sorga, kami berserah diri kepada-Mu untuk keluarga kekasih kami ini, untuk setiap pergumulan yang mereka alami. Engkau Tuhan yang akan terus menguatkan keluarga kami ini, memberikan semangat
sehingga walaupun dalam pergumulan, tetapi mereka terus bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pedesaan. Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, sehingga lewat mereka terus tercipta kedamaian, kesejahteraan di negeri yang kami cintai ini. Demikian juga untuk semua hamba-hamba-Mu dalam lingkup sinode Gereja Toraja Mamasa, Klasis dan Jemaat. Engkau Allah yang akan terus memberkati hamba-hamba-Mu sehingga mereka boleh melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Allah untuk ibadah yang boleh tercipta pada malam hari ini. Kami yakin, kami percaya bahwa ibadah yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah membawa persembahan syukur kami ya Allah. Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh kami gunakan untuk keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam ini. Engkau memberkati kami semua sehingga apa yang kami lakukan ini demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pergumulan yang masih kami alami hingga saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon ya Allah, Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa waktu di mana Tuhan tentukan virus ini tidak akan berkuasa lagi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Allah, ini harapan-harapan kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Terima doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengakhiri ibadah kita malam ini, kita kembali berdiri dan melakukan pujian Kalaku Cari Damai. Aku cari
saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.